Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nelly Tazkiyah Saputri. Nah, di video kali ini saya akan presentasikan tugas presentasi dari mata kuliah Ushul Fikih bersama teman saya. Saya Ahmad Gifari, NIM 181100034. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang takwil. Takwil secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang mengandung sulasi mazid, yaitu awwala yu'awwilu, artinya mengembalikan. Selain itu juga takwil mengandung makna ar-ruju', yaitu mengembalikan, dan juga mengandung makna as-sarfu, memalingkan, dan juga mengandung makna as-siyasah, mensiasati. Ini menurut bahasa atau menurut etimologi. Sedangkan menurut istilah saya mengambil dari pendapatnya para ulama khalaf, yaitu Imam Al-Jurjani yang mengatakan bahwasanya at-ta'wilu sarful lafdhu an ma'nahu ad-dhahiru ila ma'na yahtamiluhu idza kana lil muhtamil alladhi yarahu muwafaqan bil kitab was sunnah. Takwil adalah memalingkan lafaz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandungnya bila menurut muhtamil atau yang mengartikan dengan makna kedua itu apa yang dilihatnya itu sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ini pendapat dari Imam Al-Jurjani yang juga memiliki karya tafsir Al-Quran, yaitu Al-Majid. Sedangkan dan juga pendapatnya Al-Baghawi dan Al-Qawashi yang mengatakan at-ta'wilu sarful ayah ila ma'na muwafaqan lima qablaha wa ma ba'daha tahmiluhul ayah wa ghairu mukhalifin lil kitab was sunnah min tariqil istinbad. Artinya takwil adalah memalingkan ayat kepada makna yang sesuai dengan apa yang ada sebelum dan sesudahnya yang dikandung oleh ayat tersebut dan tidak menyalahi Alkitab dan As-Sunnah dari jalan istinbad atau penggalian makna. Selain itu juga pendapat dari Al-Zahabi yang mengatakan at-ta'wilu huwa sarful lafdhu anil ma'na ar-raji ila al-ma'na al-marjuh li dalili yaqtarinu bih. Artinya adalah takwil memalingkan lafaz dari maknanya yang rajih atau kuat kepada makna yang marjuh atau lemah karena suatu dalil yang menyertainya. Nah, sebagaimana penjelasan dari para ulama khalaf tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya takwil adalah sebuah lafaz yang dipalingkan dari bentuk tekstualnya kepada bentuk yang umum, kepada bentuk yang khusus atau yang dikandungnya, baik sebelum atau sesudahnya, tidak sampai menyebabkan kontradiksi dan sesuai dengan dalil atau ketentuan syara. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat takwil. Hal penting yang harus diketahui oleh seorang mujtahid yang ingin mentakwil ayat atau lafaz di dalam Al-Quran, tentunya harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang di antara lain adalah yang pertama, syarat-syarat takwil ini apabila terjadinya kontradiksi antara dua dalil yang sama rajih atau kuat sehingga menimbulkan tendensi terjadinya pentakwilan. Nah, di dalam ayat Al-Quran tentunya ada surat yang bertentangan dengan hukum yang menyalahi aturan. Nah, ini dibutuhkan dengan takwil sehingga menyebabkan terjadinya takwil di dalam surah ataupun lafaz di dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ketika melakukan takwil jangan sampai terjadi pengguguran terhadap nas yang qat'i. Dalam hal ini takwil termasuk metode atau cara yang sifatnya zonni. Oleh sebab itu mustahil jika nas zonni meniadakan nas qat'i. Nah, jika terdapat nas yang sudah qat'i ataupun nas yang sudah jelas di dalam ayat Al-Quran, itu tidak perlu untuk ditakwil lagi karena dari segi lafadznya sudah ada kejelasan. Sedangkan di dalam pentakwilan ini fokusnya terhadap zonni yang meragukan. Nah, itu harus ditakwil. Kemudian yang nomor 3 yaitu sekiranya ada kalimat yang dapat ditakwil
seperti kalimat umum ke kalimat khusus, dari yang mutlak ke takwid atau batasan, dari makna hakiki dimaknai ke metaforis. Nah, oleh karena itu dalam hal ini takwil tidak masuk kriteria jika menggunakan makna yang sudah khusus. Artinya apa? Tentu di dalam ayat Quran kita harus ada bahan untuk yang ditakwil. Contohnya dari khusus ke makna mutlak ke makna takwid atau ada batasannya, atau dari mana hakiki dimaknai dengan makna metaforis. Selanjutnya yang nomor 4 adalah harus menggunakan dalil-dalil yang sahih dan makna batin lebih tepat, efektif dan kuat dibandingkan makna zahirnya. Nah, ketika melakukan takwil harus menggunakan dalil-dalil yang sahih, yang benar, dalil-dalil yang terpercaya, dan jangan menggunakan dalil-dalil yang tidak pasti ataupun dalil-dalil yang meragukan. Nah, ini yang harus diketahui oleh seorang mujtahid. Dan ketika mentakwilkan itu harus efektif dan kuat dari makna yang zahirnya. Kemudian yang nomor 5 adalah hasil takwil tidak kontradiksi terhadap bahasa yang digunakan, yaitu makna Arab, syarak, dan uruf. Nah, sudah jelas ya bahwasanya di dalam mentakwil ini jangan sampai melakukan perdebatan, jangan sampai terjadi perdebatan, dan harus teliti dan harus tepat dan harus jitu di dalam mentakwilkannya, baik itu dari segi bahasanya, dari bahasa Arab ataupun dari syarak dan uruf kebiasaan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Yang nomor 6 adalah takwil yang menggunakan metode qiyas, maka harus menggunakan qiyas al-jaili. Jika ada seorang mujtahid yang ingin melakukan takwil dan itu menggunakan metode qiyas, itu lebih difokuskan dengan menggunakan qiyas al-jaili. Kemudian yang nomor 7 yaitu orang yang melakukan proses takwil adalah orang yang terkualifikasi sebagai mujtahid, yang memiliki keahlian dalam bidang lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, dan ilmu asy-syar'i. Nah, yang perlu diperhatikan lagi syarat-syarat takwil di sini yaitu adalah orang yang memang sudah dinyatakan sebagai mujtahid. Apabila ada orang yang ingin mentakwil Al-Quran dan itu harus diteliti kembali orang tersebut apakah sudah termasuk dari seorang mujtahid atau belum. Nah, kalau masih belum, itu jangan disuruh untuk mentakwil lafaz ataupun ayat, karena dampaknya terhadap ayat Al-Quran akan menjadi sebuah problematika selanjutnya, dan itu akan kontradiksi dengan selanjutnya, karena orang-orang seperti itu lemah di dalam melakukan takwil. Nah, setelah penjelasan dari apa itu takwil, kemudian selanjutnya adalah nasakh. Nah, nasakh itu apa sih? Kalau secara bahasa, nasakh itu berasal dari kata al-izalah, yang artinya menghilangkan atau bisa juga meniadakan. Terus kemudian ulama usul itu mendefinisikan makna nasakh ini. Ada Abu Husain al-Basri, Al-Qafal, Al-Sarhasi, Wahb az-Zuhaili, dan Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian pada intinya nasakh itu merupakan pembatalan terhadap pengamalan dari sebuah hukum dan juga merupakan mengamalkan hukum baru yang datang di akhir, sehingga pengamalan hukum dilakukan sesuai dengan hukum yang datangnya belakangan. Jadi nasakh itu ada ayat Al-Quran yang awalnya itu sudah ada hukumnya, kemudian dinasakh hukumnya dengan ayat yang datang setelahnya. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk nasakh. Nah, menurut ulama Abdul Hamid Hakim itu terdapat 5 bentuk nasakh. Yang pertama, menasakh ayatnya tetapi hukumnya itu masih ada. Nah, ini tuh terdapat dalam surah An-Nur ayat 2, bahwasanya Al-Quran ini telah menghapus ayatnya tetapi hukumnya itu masih berlaku, yaitu orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan maka sanksinya adalah rajam. Nah, di sini tuh ayatnya itu tidak ada tetapi hukumnya itu masih
masih tetap ada. Tuh. Nah, yang kedua, menasah hukumnya tetapi ayatnya itu masih ada. Jadi hukumnya dinasah, ayatnya itu masih ada. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 240 dan 234. Ini itu tentang masa iddah istri yang ditinggal oleh suaminya. Nah, pada ayat pertama itu masa iddah itu ditentukan hukumnya itu selama 1 tahun, kemudian dinasah menjadi masa iddah itu menjadi 40 hari saja. Nah, kemudian yang ketiga itu menasah ayat dan hukumnya secara bersamaan. Ada ayat Al-Quran yang teks dan hukumnya itu telah dinasah oleh Allah, yaitu tentang susuan 10 kali yang menjadi sebab hubungan mahram. Terus kemudian yang keempat, menasah as-sunnah dengan Al-Quran. Nah, ini contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Di sini tuh tentang perpindahan arah kiblat yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diganti dinasah dengan menghadap ke Ka'bah. Nah, yang kelima itu nasah sunnah dengan sunnah. Nah, ini contohnya pada ziarah kubur. Awalnya ziarah kubur itu kan dilarang oleh Nabi, kemudian dinasah menjadi diperbolehkan berziarah kubur. Kenapa? Karena hal yang menyebabkan itu dilarang itu sudah tidak ada, gitu. Tidak ada penyebabnya lagi. Ulama yang setuju dengan adanya nasa ini, mereka itu menyebutkan ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, nas yang dinasah merupakan hukum yang bersifat amalia dan bukan merupakan hukum yang bersifat akliyah, serta tidak termasuk hukum yang menyangkut pautkan akidah. Tuh. Yang kedua, nas yang dinasah itu menunjukkan masa berakhirnya hukum yang lama itu tidak datang secara bersamaan, tetapi ada jedanya, sehingga nas yang dinasah datang terlebih dahulu kemudian disusul dengan nas yang menasahkan. Jadi syaratnya yang kedua itu ada hukumnya yang datang dulu, kemudian ada jeda untuk menasah hukum yang pertama ini. Kemudian yang ketiga, hukum dalam nas itu tidak menunjukkan bahwa nas tersebut masa berlakunya tetap. Jadi di nasnya itu, di dalam ayatnya itu tidak ada ketentuannya, tidak menunjukkan bahwa hukumnya itu tetap. Nah, kemudian hikmah nasah. Nah, hikmah nasah di sini itu bahwasanya Allah itu dalam menetapkan sesuatu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya, baik itu yang berkenaan tentang alam semesta ataupun juga salah satunya tentang nasa ini. Nah, hikmahnya apa? Yang pertama, sebagai memelihara kemaslahatan umat manusia. Allah itu tahu yang terbaik buat hambanya, karena Allah itu kan zat yang maha mengetahui, pastinya juga mengetahui kemaslahatan hidup hambanya. Dengan adanya ketetapan syariat, Allah mengajarkan manusia agar bisa hidup dengan tertib, adil, sehingga bisa menciptakan kehidupan dunia yang aman, sejahtera, serta bahagia dunia dan akhirat. Kemudian hikmah yang kedua, dengan adanya perumpamaan yang kemudian ditiadakan itu bisa untuk mengukur seberapa kualitas keimanan umat Islam. Terus yang ketiga, dengan adanya perkembangan syara agar bisa sempurna, maka hukum yang ditetapkan itu dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Dalam penetapan syariat hukum, Al-Quran itu diturunkan dengan bertahap, tujuannya agar bisa dengan mudah dalam melakukan hukum tersebut. Kemudian yang keempat, dengan adanya nasah bisa memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat. Nah, jika hukumnya dinasah itu lebih berat, maka pasti orang yang mengerjakan akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kalau hukumnya dinasah itu menjadi ringan, maka itu
kalau yang melakukan itu pasti kan lebih ringan, lebih dengan mudah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang muradif. Muradif secara etimologi berarti membonceng atau ikut serta, sedangkan secara epistemologi adalah bentuk lafaz yang banyak namun memiliki makna satu, artinya memiliki satu makna. Seperti di dalam kalimat aman, amanu, janahu, dimmah, salam, sulhu, udnah. Nah, ini memiliki cakupan makna yang sama, artinya memiliki satu makna, yaitu damai, memiliki arti damai. Sedangkan contoh yang lain seperti di dalam bahasa Arab al-asab dan al-lais ini bermakna singa, dan juga ad-dar, al-manzil dan al-bait ini juga bermakna rumah, memiliki satu makna, satu arti. Kemudian al-insan, an-nas dan al-bashar di dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan seperti kalimat ini. Ini memiliki arti manusia. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya muradif ini sama halnya dengan sinonim. Nah, beberapa lafaz yang banyak akan tetapi memiliki arti yang sama, memiliki arti yang satu. Bukan lafaz yang memiliki banyak makna yang menimbulkan banyak pengertian. Nah, kalimat muradif ini banyak sekali kita temukan di dalam nas ataupun di dalam kitab-kitab klasik. Sedangkan menurut hukumnya, hukum muradif ini mengenai hukum muradif ada 3 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i yang memberikan pendapat mengenai hukum dari lafaz muradif. Yang pertama, Abu Hanifah mengatakan boleh menggunakan lafaz muradif asalkan sesuai dengan aturan syarak dan dalam bahasa Arab yang sama. Seperti contohnya lafaz Allahu Akbar dirubah ke dalam makna yang sama, Allahu A'dam, Allahu A'la. Ini menurut Imam Abu Hanifah boleh dimuradifkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ini tidak boleh. Lafaz muradif ditransformasi, dipindah ke dalam makna yang sudah jelas, seperti mengucapkan takbir misalnya, maka menggunakan lafaz Allahu Akbar, bukan menggunakan lafaz Allahu A'dam. Ini menurut pendapat dari kalangan ulama. Nah, ayat mustarak ini asal katanya dari syarq, yang artinya berserikat atau bersekutu. Nah, jadi mustarak ini apa? Mustarak merupakan lafaz yang mengandung makna 2 atau lebih, dan juga bisa digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu, sehingga jika dalam nas itu terdapat lafaz yang mustarok, maka makna yang digunakan itu ya cuma satu aja gitu, tidak boleh keduanya atau bahkan semuanya, meskipun maknanya itu sama, meskipun maknanya itu banyak, tapi yang digunakan itu cuma satu. Nah, kemudian penyebab terjadinya mustarok. Nah, kenapa mustarok ini tuh ada? Apa sih yang menyebabkan adanya lafaz mustarok ini? Nah, yang pertama karena perbedaan dalam pemaknaan bahasa. Perbedaan dalam pemaknaan bahasa ini dikarenakan banyak kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam berbagai makna tertentu. Misalnya kata yad. Yad ini tuh tidak jelas gitu. Yad kan artinya tangan, tapi yang dimaksud ini tuh telapak tangan atau tangan sampai bahu. Nah, ini tuh nggak jelas gitu loh maknanya. Kemudian yang kedua, karena kesamaan pada 2 makna. Di dalam bahasa Arab itu kadang ada satu kata yang digunakan untuk 2 makna atau lebih. Misalnya kata kuru. Kuru ini awalnya dimaknai tentang terjadinya suatu peristiwa. Akan tetapi lama-kelamaan kata kuru ini tuh digunakan untuk menunjukkan masa suci atau masa haid, sehingga
Kata kuru ini tuh menjadi ambigu dan digunakan untuk kedua makna yang berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, karena populernya makna majas. Karena populernya makna majas tersebut sehingga digunakan kata dasarnya. Misalnya kata akala. Akala itu kan artinya makan ya. Tapi dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 itu ada ayat gini. Takuluna analyatama. Itu tidak dimaknai memakan harta anak yatim, tetapi dimaknai dengan mengambil harta anak yatim. Terus yang keempat, karena kebiasaan dan peristilah masyarakat. Kayak contohnya kata sayaroh. Sayaroh itu kan artinya mobil ya kalau sekarang. Padahal arti sebenarnya itu adalah yang berjalan. Kemudian juga daroja itu sepeda, padahal arti sebenarnya itu berkeliling gitu. Kemudian yang kelima, karena terminologi syarat. Kadangkala satu kata itu telah mempunyai makna secara bahasa yang kemudian memberikan makna yang berbeda karena adanya korelasi dengan makna keduanya. Contohnya kata syuf'ah. Kata syuf'ah ini itu asal katanya syuf, artinya kan menyatukan. Akan tetapi dalam syariat kemudian dimaknai dengan suatu kepemilikan barang penjualan yang secara paksa dengan harga yang setara. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan di dalam segi pengucapan ataupun tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.